Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Saya percaya Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini. Berarti ada penyertaan, penjagaan dan perlindungan Tuhan buat Bapak Ibu. Amin. Dan pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, saya mau menyaksikan apa hari-hari ini yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Ya, ketika teman saya sedang sakit, ya, sakitnya lumayan. Dan terbangun tengah malam saya sebagai sahabatnya saya jaga gitu ya. Saya menjaga, kalau demam banget saya kompres gitu. Tapi saya belajar separah-parahnya sakit teman saya terjaga, habis itu saya tertidur. Terjaganya cuma sebentar banget, habis itu tertidur. Terjaga lagi, terbangun, tertidur lagi. Terus saya diingatkan dengan ayat yang bilang bahwa Tuhan kita tidak pernah tertidur. Tuhan kita adalah penjaga yang tidak pernah terlelap. Iya ya gitu. Sekuatirnya saya terhadap sahabat saya yang sedang sakit ini, saya tetap aja tertidur gitu. Tapi dia Tuhan yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap untuk menjaga saya dan saudara. Karena kasihnya kepada saya dan saudara. Apapun yang hari-hari ini kita lalui, entah itu berat, entah itu penuh tantangan, dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah terlelap. Dia selalu menyertai, dia selalu mengalirkan, dia selalu memenuhi kasihnya buat setiap kita. Amin. Mari pagi hari ini bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau bawa syukur kita. Karena kita punya Allah yang tidak pernah terlelap. Karena kita punya penjaga yang tidak pernah tertidur. Sesungguhnya tidak pernah terlelap. Tidak pernah tertidur penjaga Israel. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah tertidur. Sesungguhnya dia selalu menjaga. Sesungguhnya dia selalu memenuhkan engkau dengan kasihnya. Sesungguhnya dia selalu melimpahkan engkau dengan kasihnya. Oh, mari bawa syukur. Mari bawa hati. Mari bawa segala penyembahan, mari bawa pujian terbaik, mari bawa hati, mari bawa hidupmu, mari bawa sorak-sorai bagi dia, mari bawa segala yang terbaik bagi Allah. Oh, engkau penjagaku yang tidak pernah terlelap. Haleluya, haleluya. Yes Lord, bersyukur, aku bersyukur. Jemaat, mari membuka mulut kita, mari bermazmur bagi dia. Mari melihat apa yang dia kerjakan dalam hidup kita dari hari ke hari. Apa yang dia perbuat dalam hidup kita dari hari ke hari. Oh, mari bermazmur bagi dia.
pujianku, ku bawa hatiku, ku bawa sembahku di hadapan-Mu Tuhan. Ku bawa pujian, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau Allah yang penuh kuasa. Nama-Mu berkuasa, Nama-Mu berkuasa, Nama-Mu berkuasa. Ku mau bawa pujian, ku mau bawa sorak bagi-Mu. Ku angkat tanganku bagi-Mu, karena Engkau besar, karena Engkau ajaib, karena heranlah perbuatan-Mu. Haleluya, haleluya. Heran dan ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Lord. Sekali lagi pagi hari ini kami persembahkan hidup kami di altar-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami, tidak setengah-setengah, seluruh keberadaan kami Tuhan. Kami datang menghadap Engkau. Kami datang menghadap pelataran-Mu yang kudus Tuhan. Membawa hidup kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami berada di tempat yang tepat. Kami tahu saat ini Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Kami tahu ada yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap jemaat yang Engkau sayangi. Kami tahu Engkau hendak mewahyukan sesuatu kepada jemaat yang Engkau cintai Tuhan. Dan ini kami membuka diri kami. Berbicaralah, lakukan yang Kau mau Tuhan. Terima kasih. Engkau pemilik pujian kami. Engkau pemilik penyembahan kami. Engkau pemilik gereja ini. Engkau pemilik jemaat ini Tuhan. Terima kasih. Kami mulai sembahyang kami di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang kami sembah. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu boleh katakan kepada kiri kanan, nama Yesus penuh kuasa. Namanya penuh kuasa. Amin. Mari angkat pujian kita. Haleluya. Haleluya. Nama-Mu berkuasa. Nama Yesus berkuasa. Namanya Tuhan
bersama dengan saya. Satu hal yang ku minta. Satu hal yang ku minta. Berada dekat denganmu. Berada dekat denganmu. Yes, karena dia penuntun kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari terus bawa pujian kita. Haleluya. Yes, the Lord. To be with you is my heart desires, oh Lord. Haleluya. Katakan satu hal yang ku pinta. Satu hal yang ku pinta. Ini yang ku ingini. Berada dekatmu. Saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu. Ini yang ku ingini. Menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Ku mau menikmati kasih-Mu. Oh, katakan satu hal yang ku pinta. Satu hal yang ku pinta. Ini yang ku ingini. Berada dekat-Mu. Saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu. Ini yang ku ingini. Menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Ku mau nikmati kasih-Mu. Ku mau nikmati kasih-Mu. You are my guide, oh God. Penuntun hidupku. Engkau terang bagi jalanku. Engkau penuntun hidupku. Yes. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang ku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam. Katakan tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama Dia yang ku percaya, bersama Dia yang ku percaya. Yes. Oh, katakan Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah terangku. Penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya, 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 yang ku percaya. Yang aku percaya, Engkau selalu penuh kasih, Tuhan. Yes. Amin. Dan aku mau menikmati kasih-Mu terus, Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Di
Tidak pernah Engkau tidak penuh kasih. Selalu mengasihi, selalu memberkati.
satupun yang tidak mengalami kasih-Mu. Setiap jemaat-Mu mengalami kasih-Mu, berjumpa dengan kasih-Mu, ya Allah. Haleluya. Setiap kami dipenuhi kasih-Mu, Engkau yang memenuhkan kami dengan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau yang memadukan kami dengan kasih-Mu. Di setiap langkah kami kasih-Mu mengalir. Di setiap musim hidup kami kasih-Mu mengalir. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu memenuhi. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu mengalir, memenuhi. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Keluar masukmu Dia yang menjaga engkau. Kau
pun di tempat ini yang tidak dipenuhi kasih-Mu Tuhan. Tidak satu pun yang tidak mengalami kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu menerobos, kasih-Mu menjelikan, kasih-Mu melepaskan, kasih-Mu membebaskan. Kasih-Mu bak samudra luas, kasih-Mu Tuhan, balsammu. Mengalir, 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 oh mengalir memenuhi, mengalir, katakan melimpah, melimpah, oh dengan anugerah, dengan anugerah. Kasih-Mu melimpah memenuhi kami Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, kasih-Mu selalu melimpah, kasih-Mu selalu memenuhi, kasih-Mu menutupi setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, yang selalu mengalir, melimpah memenuhi hidup kami. Kami syukurkan hadirat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Silakan. Haleluya. Yesus kita luar biasa, amin. Bapak Ibu, ini saat memberikan persembahan. Sebelumnya saya ajak kita buka Alkitab di dalam 1 Raja-Raja. Salah satu kisah favorit saya di dalam Alkitab. 1 Raja-Raja pasal 17. Saudara, saya banyak belajar dari pasal ini. 1 Raja-Raja pasal 17, saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-7. Yang sudah dapat boleh katakan amin. 1 Raja-Raja 17 ayat 7, demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi dan mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang
aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita yang pernah berpikir bahwa kenapa sih kadang-kadang Tuhan gak adil? Kalau kita baca ayat ini, pasal ini, dan kita gak mengerti siapa Tuhan yang kita sembah, kita kan berkata bahwa Tuhan itu Tuhan yang kejam loh. Bayangin, janda ini udah gak punya apa-apa, suruh ngasih makan Elia pula. Di sini katakan gak punya apa-apa lagi, cuma tinggal tepung sedikit, minyak sedikit, bikin roti, makan, mati. Bayangin, ekstrim seperti itu. Cuma 1 kali makan terakhir, kemudian mati. Masih bisa-bisanya Tuhan bilang, kasih makan buat Elia. Tapi kalau kita kenal siapa Tuhan kita, saya percaya bahwa Tuhan kita gak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Dalam kisah ini Tuhan gak sedang menghukum janda ini, enggak. Dalam kisah ini Tuhan bahkan mencoba melakukan sesuatu yang akan berguna di hari ke depan. Kenapa Tuhan gak berkata, kalau kita bilang Tuhan itu kan penuh kasih, kenapa sih gak bilang ya udah kamu buat dulu buat kamu, buat anak kamu, baru kalau ada sisa buat Elia. Kenapa Tuhan gak bikin kayak gitu? Atau kenapa ya gak perlu lewat janda lah, orang udah gak punya apa-apa lagi gitu. Tapi ketika saya belajar, ada maksud Tuhan di sini. Kalau Tuhan bilang ya udah kamu duluan, anak kamu duluan, baru kasih Elia, nggak butuh iman di situ Bapak Ibu. Janda ini nggak butuh iman apapun untuk hal itu. Tapi ketika Tuhan bilang buat dulu buat Elia, kalau ada sisa, nah baru buat kamu atau anak kamu. Di situ perjuangannya. Karena buat setiap ibu, bagi setiap perempuan yang sudah melahirkan di sini yang punya anak, buat setiap ibu hal yang paling penting buat dia dalam hidupnya saya percaya adalah anaknya. Buat setiap orang tua, hal yang paling penting adalah anaknya. Sekalipun mungkin dia gak makan, janda ini gak makan, asal anaknya bisa makan, saya percaya dia akan lakukan. Tapi Tuhan minta enggak. Buat Elia dulu, kalau ada sisa buat kamu sama anak kamu. Bayangkan betapa butuh imannya janda ini. Dan kenapa Tuhan bisa seolah-olah kejam seperti itu? Ternyata ada satu hal yang kita gak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan sedang mencoba membangun iman janda ini, mencoba untuk mengangkat iman janda ini, karena ada satu peristiwa di masa depan dia yang membutuhkan iman yang lebih besar ternyata, daripada sekedar untuk mendapatkan makanan. Ayat 17, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Ternyata Tuhan tahu di masa depan, gak lama setelah itu, anak perempuan ini akan mati ternyata. Dan kalau janda ini gak lulus dalam ujian iman ketika dia memberi roti kepada Elia, saya percaya dia gak akan punya iman untuk mengharap sesuatu yang lebih besar dari itu. Saya percaya dia gak akan punya iman untuk mengharap bahwa Tuhan, anak saya mati tolong dibangkitkan. Gak ada iman seperti itu di sini. Tapi karena dia lulus iman sebelumnya, memberikan apa yang dia punya kepada Tuhan, walaupun dia gak punya apa-apa dia bilang. Tapi dia berikan sama Tuhan, dia bisa punya iman di sini bahwa dia langsung datang ke Elia. Artinya dia udah tahu siapa ya dia harus berharap kepada siapa. Dia datang kepada hamba Tuhan, dia nggak mencari orang yang lain, dia nggak putus asa nggak apa-apa. Karena saya percaya karena dia lulus iman sebelumnya. Wow, betapa luar biasanya Tuhan kita. Kalau Tuhan nggak mengirim Elia ke janda ini nggak akan punya harapan ketika anaknya mati. Tapi Tuhan sengaja kirim Elia menguji imannya dia supaya imannya dia bertumbuh. Karena Tuhan tahu di masa depan kamu akan butuh iman yang lebih besar dari ini. Pagi hari ini dalam persembahan kita, mungkin ketika keadaan seperti sekarang kita berkata, Tuhan kerjaan lagi susah, masih harus memberi. Tuhan, mungkin saya baru aja dipecat, masih harus kasih ke gereja, masih harus pelayanan, masih harus ini. Tuhan kok kejam banget sih? Tapi saya percaya ketika Tuhan menantang saudara, ada satu tujuan yang lebih besar bagi saudara di masa depan. Dan ketika saudara lulus ujian itu, saudara suatu hari akan berkata kepada Tuhan, terima kasih buat ujian yang Tuhan kasih. Karena kalau aku gak lulus di masa lalu, aku gak akan bertahan sekarang.
Pagi hari ini apa ujian yang Tuhan tantang bagi saudara? Mungkin sekedar memberi ujiannya. Mungkin memberi uang. Mungkin memberi waktu saudara buat membaca firman Tuhan. Mungkin memberi tenaga saudara untuk melayani Tuhan. Tapi apapun tantangan itu, Tuhan punya maksud yang lebih besar daripada apa yang saudara pikirkan. Pagi hari dan persembahan kita, mari. Jangan cuma melihat saat ini. Ya saya kasih sekarang, ya udah, lupain. Nanti minggu depan saya kasih lagi, enggak. Tapi kita memberi kepada Tuhan sebagai cara supaya kita berhasil melewati ujian iman. Karena apa? Ketika kita berhasil melewati ujian iman, iman kita bertumbuh. Dan saya yakin bahwa ujian kita di depan gak akan mungkin lebih mudah daripada ujian kita sekarang. Itu sebabnya kenapa kita harus butuh iman yang bertumbuh. Ujian kita di masa depan pasti lebih berat. Ujian kita ke depan akan lebih susah. Itu sebabnya iman kita harus bertumbuh. Pagi hari ini mari angkat persembahan kita. Saya percaya kalau kita anggap persembahan sebagai beban, sebagai persoalan, sebagai kesusahan, iman saudara gak akan bertumbuh. Tapi kalau saudara berkata bahwa Tuhan, ini yang terbaik yang bisa aku beri sama Tuhan. Apapun keadaan aku, apapun pergumulan, persoalan, ini yang terbaik yang bisa aku beri. Di situ iman saudara bertumbuh. Kenapa? Karena saudara ternyata ketika saudara memberi yang terbaik, berarti saudara udah gak punya apa-apa lagi. Saudara butuh Tuhan di situ. Di situ iman saudara bertumbuh. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami diberikan kesempatan satu kali lagi memberikan yang terbaik kepadamu. Sebagai ujian atas iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik. Yang selalu mementingkan kepentingan kami Tuhan. Kau tahu masa depan kami seperti apa. Itu sebabnya Engkau nyatakan ujian bagi setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami mengatakan kami mau lulus ujian itu Tuhan. Itu sebabnya kami berikan persembahan kami yang terbaik kepadamu. Bukan karena kami punya, bukan karena kami mampu. Tapi kami mengatakan kami mau percaya kepadamu seutuhnya Tuhan. Kami gak mau lihat masalah kami gak mau peduli seberapa besar pergumulan kami. Tapi biar kami hanya melihat kepadamu saja Tuhan, Allah yang sanggup melepaskan kami dari segala sesuatu yang buruk. Itu sebabnya kami berikan dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang mengucap syukur. Karena kami percaya masa depan kami aman di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Hidup kami ini, persembahan kami serahkan kepadamu. Biar setiap orang percaya katakan amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Suara saya terdengar? Oke. Silakan pemain musik boleh turun. Kecuali yang tadi biasa berdiri, yang di depan boleh berdiri di depan. Berempat aja deh di depan ya. Haleluya. Mari berdiri di belakang sini. Ya. Saya butuh sukarelawan. Kasih aplaus dulu buat mereka. Nanti saudara, pagi hari ini tugasnya apa? Bapak Ibu nebak khotbah saya kira-kira apa dari apa yang mereka peragakan. Oke, setuju? Dapat hadiah dari Ibu Santi, boleh nambah nanti konsumsinya ya. Oke, siap ya? Nanti lihat saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Gimana? Sama. Jadi nanti peragakan yang saya suruh di sini, ketika saya mulai nyanyi, saya nyanyinya nggak ngadap ke sana, tapi ngadap ke sana. Saudara tugasnya sederhana, memperagakan. Jadi jemaat akan tahu kira-kira khotbahnya apa. Setuju saudara? Supaya mereka lebih semangat, kasih tepuk tangan yang lebih semangat. Siapa yang dukung Andri? Oke, siapa yang dukung Nino? Siapa yang dukung Ea? Siapa yang dukung Luis? Semuanya dukung ya. Jadi semuanya menang. Ya, silakan duduk. belum ya. Saudara tebak ya. Siapa yang paling bersemangat? Siapa yang paling bisa menunjukkan? Syaratnya nggak boleh buka mulut ya. Oh, dan kebetulan udah pakai masker ya. Oke, agak jarak sedikit karena masa pandemi
Jadi ya, maju sedikit. Oke, siap ya? Saya nyanyi, saya cuma cuap-cuap mulutnya, saudara lihat mulut saya, oke ya? Hitungan yang ketiga. Oke. Saudara, kira-kira menurut saudara siapa yang paling semangat? Tapi kalau mau ditanya mereka bisa lebih semangat lagi enggak? Kira-kira ini kalau saudara dibawa ke kondangan sama penari yang di kondangan, semangat mana? Yang di kondangan atau yang ini? Yang di kondangan. Berarti mereka bisa lebih semangat lagi? Bisa? Saudara percaya? Kasih tepuk tangan dulu supaya mereka semangat. Tuh. Ini lagunya lagu kondangan atau bukan? Oke. Orang di kondangan semangat nggak narinya? Yang ini lebih semangat mana? Lagu ini atau lagu kondangan? Lagu ini. Berarti bisa sekali lagi? Oke, saudara sambil tepuk tangan ya, gini-gini ya. 1, 2, 3. Ya, kita kasih tepuk tangan. Sudah lumayan sih lebih semangat ya. Tapi kayaknya akan lebih semangat kita minta 1 orang aja. Oke. Oh, 2 orang aja ya. 2 orang. Main drum sama main keyboard silakan. Supaya kita lihat ya, dan saudara akan tahu lagunya ya. Oke, kita bangkit berdiri semuanya. Oke, ya. Oke ya. Coba kita lihat, nanti kita ikutin lagu ini. Kita nyanyi dulu sama-sama. Sebentar. Saudara tahu kira-kira apa yang diperagakan mereka? Apa? Jadi ketebak ya. Berarti mereka berhasil, oke? Kasih tepuk tangan. Oke, kita nyanyi sekali lagi. Di dalamku. Kita ikutin Inu. Kasih tepuk tangan buat semuanya. Haleluya. Katakan kiri kanan, bila roh Allah ada di dalammu, kau akan menari seperti Daud menari. Katakan sekali lagi, bila roh Allah ada di dalammu, engkau akan menang seperti Daud, seorang pemenang. Bila roh Allah di dalammu,
Engkau akan diberkati seperti Daud, sangat diberkati. Siapa yang mau mengalami semua ini, lambang tepuk tangan. Oke, terima kasih ya. Boleh layarnya yang tengah, saya mau khotbah sekarang. Saudara, berdiri dulu saudara. Belum waktunya duduk. Mari buka Lukas pasal 1. Tapi saudara bukanya enggak di Alkitab ya, bukanya di WA. Kalau yang belum dapat WA, bukanya di Alkitab. Lukas pasal 1. WA-nya saudara di Jemaat GPDI Kota di Atas Bukit, hari Sabtu 20 Maret 2021, stensil Jemaat Kota di Atas Bukit, Rema hari ini. Saudara dapat? Ya, kalau enggak ada, saudara buka Alkitab saudara. Di Lukas pasal 1. Saudara semua dapat renungan? Yang hari Sabtu, hari kemarin. Hah? Nah kan betul kan? Berarti saudara lihat kan? Saya bilang Lukas berapa tadi? Karena di sini cuma ayat 1, enggak ada Lukasnya. Tapi itu Lukas pasal 4 ayat 1. Yuk kita baca. Ayat 1, 1, 2, 3. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Sampai di situ dulu. Nanti saudara sudah baca, saudara ingat lagi. Ketika dia dibawa ke padang gurun, apa yang terjadi? Dia dicobai. Katakan dicobai. Kita loncat ke ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Saudara, Yesus lahir dari Roh Kudus. Dia penuh dengan Roh Kudus. Ketika dia mengalahkan pencobaan, dia ada dalam kuasa Roh. Dan akhirnya dia melayani dengan kuasa Roh Kudus. Ayat 18 dan 19, 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Silakan duduk. Saudaraku, pagi hari ini saya pengen saudara lebih dalam lagi. 4 minggu kita sudah belajar visi Tuhan. Dan visi itu, visi yang paling jauh adalah Yerusalem baru. Kota Allah, penuh dengan kemuliaan Allah. Itu adalah gambaran dari mempelai Kristus. Tapi sebelum sampai di sana, nggak jalan ya? Coba ya. Next. Untuk sampai ke sana saudara. Oke. Coba saya pakai remote saya. Ya, sebelum kita sampai ke Yerusalem baru, Tuhan mau ketika kita di dunia ini, katakan diberkati. Untuk menjadi saluran berkat. Sekali lagi, diberkati untuk memberkati. Tapi saudara nggak bisa lakukan itu kalau saudara tidak ada di dalam roh. Hanya ketika kita ada di dalam roh, mungkin kayaknya konektornya kurang kencang. Ketika kita ada di dalam roh lah, kita bisa melihat mempelai Kristus. Kita bisa lihat kota Allah. Hanya ketika kita di dalam roh, kita bisa lihat hal yang Tuhan janjikan. Karena semua itu hal rohani. Hanya ketika kita ada di dalam roh,
maka kita akan melihat gereja yang seharusnya. Dan siapakah gereja yang seharusnya itu? Bukan gedungnya, bukan acaranya, tapi gereja adalah orangnya. 1, 2, 3, gereja adalah orangnya. Siapa orangnya? Saudara. Jadi siapa yang akan jadi mempelai Kristus? Saudara dan saya. Siapa yang akan jadi kota Allah? Saudara dan saya. Siapa yang dikatakan 7 sidang jemaat? Siapa yang dikatakan gereja? Siapa yang dikatakan jemaat? Saudara. Tapi kita hanya bisa melihat kalau kita ada dalam roh. Dikuasai roh. Itu sebabnya pagi hari ini saya rindu saudara. Tadi kita sudah buka Lukas. Jalannya. Lukas pasal 1. Orang Kristen pertama dia harus lahir dari roh. Saudara boleh kakek, nenek, mama, papa, saudara, keluarga, suku saudara, Kristen. Saya Manado, mayoritas Kristen. Ada Papua, mayoritas Kristen. Ambon Kristen, Kupang Kristen, Medan, banyak yang Kristen. Tapi itu enggak membuat saudara jadi Kristen sejati. Hanya ketika engkau lahir baru dari Roh Kudus, engkau bisa jadi Kristen. Anak saya enggak mentang-mentang dia cucu pendeta, anak pendeta. Pengen jadi pendeta mungkin. Tapi enggak otomatis jadi Kristen. Hanya ketika dia lahir baru. Lahir dari roh. Dia bisa jadi Kristen. Anak-anak saudara. Makanya pastikan, saya senang kalau anak-anak mulai yang remaja mulai diajak ke kebaktian. Ngomong-ngomong anak saya yang kecil satu mana ini? Kenapa? Supaya mereka tahu nanti titik tertentu. Oh, saya bukan hanya perlu lahir dari orang tua. Saya harus lahir dari Roh Kudus. Menjadi anak-anak Allah. Tetapi saudara, nggak sampai di situ. Orang Kristen nggak cuma lahir dari roh. Mereka harus penuh dengan Roh Kudus. Saya langsung loncat karena ini semua yang tentang roh. Nanti kalau sudah penuh dengan Roh Kudus, dia ada dalam kuasa roh. Maka dia akan berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku. Kalau saudara belum lahir dalam roh, saudara boleh ikut-ikutan Kristen. Tapi saudara gak akan banyak. Saudara gak akan mengerti hal-hal rohani. Saudara akan banyak bergumul. Dan bukan hanya bergumul, saudara akan mengerti. Kenapa suatu ketika anak yang manis, yang imut-imut, tiba-tiba jadi amit-amit ketika besarnya. Lucu dia ikut sekolah minggu, tapi mungkin dia belum sempat lahir baru. Kita sudah klaim dia Kristen. Oke, pelajaran ini nanti kita teruskan. Tapi yang kedua, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Saudara, saya nggak baca ayatnya, tapi sudah baca di situ di renungan kemarin. Ketika Yesus penuh dengan Roh Kudus, Roh Allah membawa dia padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Hanya ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan menang dengan pencobaan. Karena bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Allah. Saudara lihat, Yesus dicobai apa? Dicobai ketika dia puasa, dia lapar. Iblis berkata, jadikan batu ini jadi roti. Kau lapar, kau butuh. Kalau dikaitkan dengan beberapa renungan yang lain, roti kan kebutuhan dasar. Nggak salah dong harusnya. Oh, secara lahiriah kita untuk memenuhi. Tapi berapa banyak orang saudara, hanya karena roti. Kalau Esau hanya karena semangkok kacang merah,
Dia jual hak kesulungan. Dia jual berkat Tuhan. Hanya mungkin uang beberapa juta. Adik kakak berantem. Mungkin jangankan saudara uang beberapa juta. 500 perak, 1000 perak naik angkot nggak dikembaliin. Saudara bisa mencak-mencak saudara. Dan orang berkata, eta teh Kristen kitu kopet-kopet pisan. Kenapa saudara? Saudara gak penuh dengan Roh Kudus. Hal yang dasar. Kita bisa jatuh kalau kita gak penuh dengan Roh. Kesenggol sedikit, wah marah. Padahal pencobaan itu datang untuk membuat kita bukan hanya penuh dengan Roh Kudus, tapi dalam kuasa Roh. Tuhan mau curahkan kuasanya atas kita. Tapi karena kita nggak penuh dengan Roh Kudus, hal lahiriah, hal makan minum bisa berantem, hal baju bisa berantem, rumah bisa berantem, berbagi tempat tidur bisa berantem. Orang yang sudah diberkati berantem dengan warisan. Kenapa? Gak penuh dengan Roh. Apalagi Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, diperlihatkan seluruh kerajaan dunia. Kata iblis, kalau engkau sujud menyembah kepadaku, berikan semuanya. Yesus semuanya diberikan kepada dia secara manusia. Wow. Tapi karena Yesus penuh dengan Roh Kudus. Yesus gak gila kekuasaan. Gak gila kekayaan. Tapi kita bisa kepahitan. Kalau hak kita dilanggar. Ini punya saya, kamu rusakin. Mobil saya, kamu senggol. Rumah saya, anak-anak main bola, kok pecah kacanya. Jangankan harta dunia dengan segala kemewahannya. Yang kecil saja kita bisa begitu, waduh. Kenapa saudara? Gak penuh dengan Roh. Yesus disuruh dibawa ke atas bubungan bait Allah. Karena mungkin itu bangunan yang paling tinggi saat itu. Dan disuruh terjun. Apa? Untuk show off. Kalau dia terjun dan malaikat nangkep. Karena itu ada dalam surah firman Allah. Dan itu bisa saja terjadi. Orang akan berkata, hebat Yesus. Itu jalan pintas untuk Yesus kesohor. Jalan pintas untuk Yesus dikenal orang. Dan kalau udah begitu kan gampang dia menginjili. Bapak seringkali kita ambil jalan pintas untuk hal-hal tertentu. Kenapa? Yang salah. Berapa sering kita jaga ego kita. Gak mungkin tersinggung sedikit. Saya sih bukan apa-apa. Tapi lo ngejelek-jelekin gue. Kamu ngerusak nama baik. Aduh. Jangankan jadi berkat buat orang lain, malah jadi batu sandungan. Visi Tuhan besar. Tapi hanya ketika kita di dalam Roh, kita paham, kita ngerti apa rencana Tuhan. Tapi hanya ketika kita nggak dalam Roh, apa yang terjadi saudara? Kita dalam kedagingan, kita dalam hawa nafsu, kita dalam kemarahan. Tapi puji Tuhan, saya percaya pagi hari ini saudara sudah ditarik oleh Roh Kudus ke tempat ini. Amin. Amin. Dan saudara saya percaya siap maju di dalam Roh Tuhan. Bisa katakan amin? Yang belum penuh Roh Kudus, lebih dari yang saudara rindukan, impikan, minta kepenuhan Roh Kudus. Pagi-pagi saudara sudah sibuk
cek ini harus segera ditutup. Pagi-pagi sudah harus sibuk, toko harus segera dibuka. Pagi-pagi sudah sibuk, aduh PR belum selesai. Lebih dari semua itu harusnya saudara merindukan. Penuhi aku dengan Roh Kudus Tuhan. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Kalau tidak aku belajar pun jadinya nyontek. Kalau tidak pun aku belajar jadi caranya gak benar. Maksudnya mau dapat ilmu tapi pakai cara yang lain. Bukan ilmu pengetahuan yang didapat, ilmu hitam yang didapat saudara. Oh saudara mau untung di bisnis. Saudara mengalami banyak hal saudara. Berkat Tuhan yang sejati tidak ada duka cita di dalamnya. Tapi kalau membuat berkat itu saudara kehilangan integritas. Kehilangan keharmonisan. Kehilangan nama baik. Berarti betapa kita hidup dari kedagingan kita. Itu sebabnya kita katakan lebih dari yang lain. Lebih dari apapun yang saudara rindukan. Katakan pagi-pagi Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Karena daging ini gampang sekali disulut. Tapi coba lihat, ini ilustrasi. Ketika orang menggunakan daging, amarah, kebencian, orang nonjok saudara-saudara. Saudara tonjok lagi. Tapi jangan pakai daging. Tonjoknya pakai roh. Haleluya. Ku ampuni kamu. Orangnya yang capek. Nonjok-nonjok seperti meninju angin. Bukankah orang yang lahir dari roh itu seperti apa? Seperti angin. Orangnya yang capek. Sampai satu ketika saya ingat teman kuliah saya. Jadi diingatkan Tuhan. Aku heran sama kamu. Aku jutekin. Aku benci. Aku isengin. Tapi kamu kok selalu baik sama saya. Karena penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Tapi sekali lagi saudara. Daging kita, manusia lama itu. Betapa ngeri. Betapa mencicikan. Kalau saudara belum melihat ini. Mungkin saudara juga belum lahir baru. Sehingga gak ngerti. Gak bisa melihat manusia lama. Harus benar-benar disangkal. Pikul salib dimatikan. Ganti dengan kehidupan roh. Tapi selama kita masih memiliki daging ini. Kuncinya sepatu. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Saya tahu saya jeleknya, jahatnya, kejamnya saya sama istri, sama anak kalau saya nggak penuh dengan Roh Kudus. Saya bisa bengis, bisa dendam, bisa apa. Kalau saya nggak penuh dengan Roh Kudus. Kita semua udah datang di tempat ini. Bukan sekedar, saya kesempatan ibadah. Saya kesempatan orang lain tempat ini. Hari Minggu saya ini. Yang paling penting saudara. Dikuasai oleh Roh Kudus. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin saudara? Kita gak ada berdaya. Kita gak punya kekuatan apa-apa. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi. Lihat Petrus. 3 kali dia nyangkal Yesus. Padahal dia berkata. Yesus bilang begini. Kalian semua akan tergoncang iman. Oh enggak Tuhan. Engkau mati pun aku mati. Tapi oleh hanya apa? Seorang pembantu perempuan kecil. Engkau juga murid Yesus. Oh bukan. Datang lagi pembantu yang lain. Iya benar dari kata-katamu. Bukan. Iya aku yakin. Sumpah. Aku gak kenal dia. Petrus betapa strong will, betapa kuat. Tapi ketika dia gak ada Roh Kudus. Dia menyangkal.
Tapi puji Tuhan, dia setia menanti. Janji Tuhan, akhirnya di kamar loteng dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sekarang dia berdiri dengan kuasa Roh Kudus, memberitakan firman Allah. Bukan hanya hidup bertahan, tapi memberitakan firman Allah. Bahkan dengan kuasanya dia berkata kepada orang yang timpang di pintu gerbang bait Allah, minta sedekah. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Maka saudara berkata kepada masalah hidup saudara, diam. Ada roh Allah di dalamku. Kalau saudara berkata kepada kedagingan, diam. Ada roh Allah di dalamku. Kalau saudara berkata, kemarahan, kebencian, luka hati, sembuh. Karena ada roh Allah di dalamku. Yang pertama, lahir dari roh. Yang kedua, penuh dengan roh Allah. Maka engkau akan menang dalam hidupmu. Mau jadi orang Kristen menang, bukan berapa lama saudara kebaktian. Bukan berapa saudara bergaya. Bukan berapa saudara aktif. Bukan berapa banyak saudara nyumbang, bukan. Tapi apakah saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus? Bukan jabatan di gereja, bukan. Bukan banyak berapa pemberian, enggak. Penuh dengan Roh Kudus. Maka engkau akan mengalahkan pencobaan. Siapa yang masih hidup di dunia? Lambaikan tangan. Oh, semua masih hidup di dunia kan? Siapa yang masih mengalami pencobaan-pencobaan? Tapi siapa yang pagi hari mau putuskan, saya mau jadi pemenang? Angkat tangan saudara. Katakan, saya mau jadi pemenang. Itu sebabnya saya harus penuh dengan Roh Kudus. Hanya itu jawabannya. Tapi Tuhan gak bilang hanya sampai di situ saudara. Tuhan mau kita maju lebih jauh. Hanya ketika kita menang dalam pencobaan. Kita hadapi pencobaan bukan dengan daging. Bukan dengan sayang diri. Saya memang lemah. Saya gak berdaya. Saya seorang diri. Saya minoritas. Saya single parents. Saya kurang pendidikan. Masa lalu saya prihatin. Saya gini-gini susah payah. Tidak pernah menyelesaikan persoalan. Apapun alasan itu. Saudara mau pakai kedagingan, kekuatan lagi. Atau mau sayang diri. Gak pernah selesai. Selain saudara berkata, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Tuhan. Ada pencobaan dalam nama Yesus. Ku hadapi dengan iman. Orang sakiti saya kau hadapi dengan iman. Oleh Roh Allah aku menang. Maka ketika saudara terus menang. Tiba-tiba kepenuhan itu akan membuat saudara hidup dalam kuasa Roh. Saking saudara peka dengan Roh Allah, terus penuh, terus terlatih. Itu seperti saudara ototnya sudah dilatih. Dalam kuasa Roh Kudus. Orang yang ada dalam kuasa Roh Kudus, dia akan tangkap beban pelayanan itu bukan kuk yang menyiksa dia. Coba tanya orang yang suka fitness. Mulai dari beberapa kilo, dia akan tambah lagi. Karena dia dalam kuasa. Ototnya sudah terlatih. Sudah akan ditarik sedemikian rupa. Apalagi yang saya lakukan untuk Tuhan.
Apalagi yang saya bisa beri untuk Tuhan. Daud dibakar sedemikian rupa hatinya. Aku ingin rumah Allah dibangun. Aku ingin lihat bait Allah dibangun. Dia menimbun harta begitu banyak bukan buat dia. Tapi buat Tuhannya. Tambah hari. Tambah benci dosa. Tambah hari. Tambah ku setia. Dosa sudah pasti dibenci. Tapi semakin hari semakin bertanya kepada Tuhan. Apalagi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kita akan hitung pagi-pagi apa yang saya lakukan. Siang hari apa yang saya lakukan. Malam hari apa yang saya lakukan bagimu Tuhan. Adakah aku doa pagi khusus melayani Engkau. Tidak melayani pekerjaan Tuhan, tidak melayani lain. Hanya melayani Tuhanku. Lewat apa? Lewat pujian, penyembah. I love you Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Tiba-tiba di tengah malam saudara bangun. Bukan mau ke WC, bukan takut apa-apa itu. Kenapa ya? Tuhan sedang berkata, mari bersekutu denganku. Sehingga saudara bisa berkata seperti Musa. Ajar kami menghitung hari-hari kami. Supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Ketika kita diberkati, kita gak akan bangga. Kita udah pergi kemana, kita udah makan apa saja. Itu kebanggaan lahiriah. Berapa yang kita punya, apa yang kita lakukan. Plesir mana saja yang kita bisa ini. Makanan apa saja yang kita coba. Tapi kita berkata, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Awalnya kita menang dari pencobaan-pencobaan. Diluputkan dari persoalan-persoalan. Tapi orang yang nyanyi ini bukan hanya sudah diluputkan. Tapi dia berkata, hidupku di dunia ini adalah kesempatan melayani Tuhan. Apalagi yang aku harus berikan. Karena 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun tidak akan sebanding dengan kemuliaan kekal. Baru dibanding saja dengan masa damai 1000 tahun damai. Ada artinya. Gak sampai 10%-nya kita hidup di dunia. Dan sungguh-sungguh melayani. Kita masuk dalam kemuliaan 1000 tahun damai memerintah bersama Tuhan. Apalagi nanti ketika kita masuk dalam kekekalan. Itu sebenarnya hanya ketika kita di dalam roh. Kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau saudara belum penuh dengan Roh Kudus. Saudara gak bisa masuk dalam kuasa roh ini. Daud berkata, aku mau menyiapkan emas, perak sekian banyaknya. Tidak terhitung lagi besi, perunggu. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Kenapa? Dia melihat kota Yerusalem baru. Dia melihat kota di atas bukit. Dia melihat kekekalan.
Kalau saudara masih dapat pengajaran ini, itu seperti saudara anak kecil. Nah, hari-hari ini sudah berubah. Bukan zaman milenial lagi. Depan engkau harus lebih cerdas, harus lebih rajin. Ini loh persiapanmu untuk masa depan. Sehingga engkau unggul, engkau bersinar. Itulah pengajaran yang saya coba tangkap dari Tuhan dan saya bagikan kepada jemaat. Supaya nanti ketika kita di kekekalan, kita menjadi bejana-bejana kemuliaan. Di dalam Yerusalem baru nanti, kemuliaan bintang yang satu dengan bintang yang berbeda. Di dunia ini aja kita direndahin sedikit udah tersinggung. Kenapa? Kenapa kita nggak berpikir di kekekalan? Bahwa ada perbedaan kemuliaan. Saya kembali kasih lihat gambar saudara. Kota Yerusalem baru, emas. Tapi nanti ada dasarnya batu-batu permata. Permata yang sangat mahal, sangat berbeda. Itu menunjukkan tingkat kemuliaan. Ada pintu gerbang mutiara. Kalau saudara bisa tangkap ini, maka saudara bisa tangkap ini. Sebelum saudara bersinar di kekekalan, hari ini Tuhan mau kau angkat jadi apa? Jadi kepala bukan ekor. Apa artinya kepala? Memberi influence, memberi pengaruh. Coba kembalikan lagi. Kayaknya, ya udah. Jadi saudara, saya rindu. Saudara sampai di sini. Kita baca ayat 18 dan 19. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini adalah pelayanan orang percaya. Saya akan bahas ke depan. Apa seharusnya yang kita kerjakan ini? Tapi karena khotbah saya sekarang tentang penuh dengan roh, pertama, lahir dari roh, penuh dengan Roh Kudus, ada dalam kuasa Roh Kudus. Artinya apa? Next. Coba lihat ya. Ketika Yesus penuh dengan Roh Kudus apa? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu mendengarkan dia dan mereka heran akan kata-katanya indah diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Udah lihat? Sama ya? Yesus yang penuh dengan roh, dikuasai dalam roh, akhirnya menyampaikan kebenaran. Dia berani, dia menyampaikan sesuatu. Tapi sudah lihat ya, responnya apa? Awalnya mereka takjub. Tapi akhirnya mereka ingat, ini Yesus waktu kembali ke Nazaret, ke kampung halamannya. Bukankah ini anak Yusuf? Waktu kecil kita tahu dia. Waktu muda kita tahu dia. Apa yang selanjutnya terjadi? Next slide. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah ini di sini juga, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ada resiko nanti ketika saudara hidup dalam kuasa roh. Saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara dalam kuasa roh. Dan ketika saudara menyampaikan firman Allah, orang mungkin seperti di orang Galilea, di Nazaret ini. Mereka tidak percaya, makanya Yesus berkata, memang nabi tidak dihargai. Tapi itu bukan menjadi penghalang buat kita. Untuk kita terus dipenuhi, untuk terus kita melayani. Ketika kita melayani dalam kuasa roh, ingat dalam kuasa roh ya. Bukan kedagingan, bukan talenta kita, bukan paham masa lalu. Tapi berbuat baik dalam pengurapan roh Allah. Orang akan menentang kita. Orang tidak akan menghargai kita. Saya sadar jadi gembala. Mungkin ada yang berkata, saya tahu Rudi kan. Celana pendeknya saya tahu. Bandel-bandelnya saya tahu. Kerbolo on kene juga saya tahu. Yesus pun mengalami hal yang begitu. Tapi saudara ingat, itulah artinya saudara menderita karena kebenaran. Dan upamu besar di surga. Bisa katakan amin? Ketika saudara terus melayani, gak dihargai, gak dianggap. Terus melayani, terus melayani, terus melayani. Mungkin hari itu saudara orang yang gak dipertobatkan. Tapi hak saudara terjamin pada Tuhan. Bisa katakan amin? Itu yang disebut menderita karena Kristus dan Injilnya. Saudara akan dapat mahkota. Saya gak sempat lihat ayat-ayat yang lain. Tapi itu alasannya saudara. Pasti ada penolakan, pasti ada yang meremeh. Sudah biasa. Tapi ketika saudara maju terus, itu seperti apa? Saudara maju sambil menabur benih, sambil mencucurkan air mata. Ketika mendidik anak, ada waktu saudara ngomong sama anak. Tapi ada waktu saudara mencucurkan air mata di hadapan Tuhan. Tuhan, aku patahkan roh pemberontakan dari anak-anakku. Tuhan, aku patahkan kekerasan hatinya. Itu saudara pakai kekuatan roh. Kalau saudara hanya pakai kekuatan daging, mana tengges di bejaan seberapa kali atuh. Dasar kunyuk, mungkin pun terbentuk kelepasan. Ya kan? Tapi kalau saudara penuh dengan roh, dalam kuasa roh, ngomong sekali, 2 kali. Ngomong lagi, Tuhan, kuasa saya, kata-kata saya gak ada apa-apanya. Saudara rendahkan, karena saudara penuh dengan roh. Tuhan, jemaat dihotbahin belum ngerti juga. Bawa, pemimpin komsel bawa jemaat saudara. Doain, sebutin nama mereka, gak mudeng juga. Oh PKS ngomong kayak gini pasti aya maksudna. Komodei Bapak Gembala. Lamun Bapak ngomong teh pasti aya maksudna. Itu kan respon lahiriah. Tapi saya nggak mau berhenti sampai di sini. Coba lihat ayat ini. Manis banget firman Tuhan ini. Next slide. Nih ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan aku berkata kepadamu. Dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka. Melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Yang di bawah Tommy ya. Saudara, lihat. Banyak janda. Tapi hanya janda ini dapat pertolongan. Saya percaya respon janda ini beda seperti respon orang Israel. Dia yang kekurangan, dia kelaparan, lihat mujizat. Bahkan dia mengalami kematian anak, dia mengalami mujizat. Siapa yang mau mengalami mujizat? Katakan saya. Mungkin bisnis saudara mati, mungkin hubungan keluarga saudara mati. Mungkin wibawa saudara sebagai ayah, sebagai ibu, mati otoritasnya. Tapi kalau saudara mau punya respon, Tuhan,
Penuhkan saya dengan roh-Mu. Saya mau lihat berkat seperti janda ini. Satu lagi, Yesus katakan, dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Apa itu kusta? Kusta adalah hukuman Tuhan karena pemberontakan, karena keberdosaan. Bukankah kita masih sering memberontak kepada Tuhan? Sehingga kita mengalami kusta, saudara. Sesuatu yang menjijikan di hadapan orang. Dulu orang kusta, kalau dia mau lewat orang dia akan kata, najis, najis, najis. Baru dia lewat, semua orang menyingkir. Karena kenajisannya, karena pemberontakannya, dia gak bisa ketemu orang. Demikian juga di perjanjian lama, gak boleh ada di kemah orang Israel. Bukankah sering kali, kenapa ya? Saya udah tahu firman Tuhan. Tapi kok saya gak susah berdoa? Kenapa ya susah saya taat firman Tuhan? Karena ada kusta rohani, saudara mungkin. Menghambat saudara dekat dengan Allah. Saudara sendiri rasa najis, najis, najis. Hati nurani saudara menuduh. Saudara udah tahu pentingnya beribadah. Pentingnya berdoa. Pentingnya mengembalikan milik Tuhan. Penting segala satu melayani, apalah semuanya saudara. Tapi kenapa kita gak bisa keluar dari situ? Terus berkata najis, najis, najis. Jadi poin saya yang keempat. Pertama, lahir dari roh. Penuh dengan Roh Kudus. Ada dalam kuasa roh. Tapi saya pengen saudara bukan jiwa baru. Saudara bukan orang dunia. Saya pengen saudara yang disebut dengan komunitas atau tubuh Kristus. Sama aja. Komunitas yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Hamba Tuhan berkhotbah. Pengurus gereja berkata amin. Ini visi Tuhan. Pengurus gereja katakan amin karena sama-sama dari roh. Itu sama seperti Bapak berkata begini. Nah, istriku yang tersayang, visi kita adalah seperti ini. Istri yang berkata amin. Anak-anak berkata amin. Bayangkan ketika bos berkata, visi kita tahun ini adalah ini. Semua pegawai berkata, setuju bos. Kenapa? Satu roh. Satu roh. Ayat yang terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Haleluya. Hamba Tuhan penuh Roh Kudus. Jemaat penuh Roh Kudus. Kita semua dalam kuasa Roh Kudus. Kita akan melihat hal-hal yang besar. Ayah penuh Roh Kudus. Ibu penuh Roh Kudus. Anak penuh Roh Kudus. Kita akan lihat hal-hal yang besar di keluarga. Oh, bos penuh Roh Kudus. Orang kepercayaannya penuh Roh Kudus. Kita akan melihat hal-hal yang besar. Itu yang namanya kita membangun visinya Tuhan. Saya berdoa setiap jemaat penuh dengan Roh Kudus. Sehingga ketika dengar firman Tuhan, amin. Kalau belum penuh Roh Kudus, kayak helak. Biasanya, tradisinya. Kalau dua-dua gak penuh Roh Kudus, suami ngomong, maneh. Aneh mah. Tapi kalau sama-sama dengan Roh Kudus, kita bergandeng tangan. Kita berjalan bersama-sama. Mari pemain musik tampil ke depan. Siapa yang mau lihat mujizat? Siapa yang mau lihat kusta disembuhkan? Siapa yang mau lihat di tengah kekeringan sekalipun berkat Tuhan dicurahkan? Siapa mau lihat mujizat kebangkitan? Itu yang namanya disebut dengan kuasa sepakat. Kenapa? Satu roh. Suami-suami, pastikan engkau satu roh dengan istrimu.
Istri-istri pastikan kau satu roh dengan suamimu. Anak-anak pastikan kau satu roh. Satu hati sepakat dengan keluarga saudara. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya rindu melihat kebangunan rohani. Setiap orang akan berkata, saya penuh dengan Roh Kudus. Saya pribadi pemenang, saya manusia Allah. Tapi saya dalam kuasa Roh Kudus. Yuk kita sama-sama bergandeng tangan bangun rumah Allah. Bahkan kita punya visi nanti. Kita akan menjadi kota Allah. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Roh Allah yang hidup penuhiku. Haleluya. Sehingga terjadi pembebasan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Yesus. Yang hidup. Katakan dengan iman. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kalau saudara ada keluarga di tempat ini, suami istri bergandeng tangan. Kalau ada adik kakak bergandeng tangan. Mari cari suami saudara. Kalau ada keluarga bergandeng tangan. Karena ada berkat Tuhan mau dicurahkan bagi saudara. Kalau saudara tidak ada teman, saudara cari teman. Satu jemaat, saudara mari saling berdoa. Lepaskan berkat Tuhan. Lihat kuasa kesepakatan terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Membebaskan, katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sambil menyanyi, kalau ada masalah pencobaan. Mungkin pencobaan saudara hari-hari ini untuk makan aja susah. Tuhan berkata, Tuhan menjamin hidupmu. Mungkin pergumulanmu adalah kau mulai cinta uang, sebaliknya. Uang menguasai keluarga saudara. Uang menguasai saudara untuk beribadah. Tuhan juga sanggup memulihkan. Kalau mungkin saudara ada kesombongan, ada kemarahan, ada dendam, ada benci. Menguasai saudara. Tuhan mau bebaskan malam hari ini. Lebih dari itu, bukan hanya dibebaskan. Siapa yang mau lihat mujizat Tuhan? Siapa yang mau lihat berkat Tuhan? Siapa yang mau lihat kebangkitan? Siapa yang mau lihat Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan kita?
Siapa yang mau melihat di tengah kekeringan, di tengah pandemi, ada mujizat, ada Elia, ada Elisa berbuat mujizat di sana. Dan Elia dan Elisa kita tidak lain adalah Yesus sendiri. Amin. Maka saudara izinkan sepakat sehingga anak-anak saudara lahir baru. Kita semua penuh dengan Roh Kudus. Kita semua ada dalam kuasa Roh. Kita mau lihat jemaat kota di atas bukit dibangun. Selalu ada sepakat. Maka gerejanya akan penuh mujizat, penuh keajaiban. Nyanyikan pujian ini lagi. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Bawa pokok doa saudara, keluarga saudara. Bawa pokok doa, usaha saudara. Oh ralabakaya labashanda. Oh haleluya. Bawa visi saudara kepada Tuhan. Hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan sebesaran kuasa. Sementara singer bernyanyi, saudara sepakat doakan hal tertentu. Mungkin studimu, mungkin pekerjaanmu, mungkin apa saja. Mari berdoa. Saya mau saudara berdoa sementara singer bernyanyi. Haleluya. Mari mulai berdoa, bersepakat. Suami istri bersepakat, keluarga bersepakat. Oh, mari saling berdoa, saling berdoa. Nggak usah ikut nyanyi, saudara berdoa. Oralabakaya labashanda. Biar singer yang menyanyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Oralabashanda. Bawa keluarga saudara, bawa bisnis saudara, bawa studi saudara kepada Tuhan. Oralabashanda, ralabashanda, ralabashanda. Oh halayam hidupku. Lepaskan berkat kesehatian Tuhan. Lepaskan berkat kesepakatan. Lepaskan berkat satu roh Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Tuhan menopang, membangkitkan, memulihkan. Haleluya, haleluya. Oralabakalabasan. Ada kebebasan, ada mujizat, ada kebangkitan terjadi di dalam nama Yesus. Hamba berdoa. Amin, amin, amin. Ada masa depan yang cerah. Ada masa depan yang terbuka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Oralabakaya labashanda, ralabakaya labashanda. Oh haleluya. 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 Oh ralama. Yes. Hamba berdoa pagi hari ini. Apapun pergumulan keluarga yang ada, suami istri yang ada, adik kakak yang ada, sesama jemaat yang ada kuasa dari Roh Kudus, kuasa yang menyatukan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang menyembuhkan. Ada pekerjaan Roh Allah melampaui akal dan pikiran kami. Ketika kami berdoa, Engkau menjawab lebih dari yang kami doakan dan pikirkan. Karena kuasa Roh Kudus-Mu bekerja begitu penuh kuasa di dalam nama Yesus. Apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami lihat, bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, Engkau memberikan. Biar tahun ini juga ada tahun terobosan, ada tahun terobosan, ada berkat yang tidak terduga-duga, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus, ada pintu-pintu yang dibukakan, ada hubungan-hubungan yang dipulihkan, ada berkat-berkat yang baru di dalam nama Yesus, ada semangat yang perkasa, ada roh yang bernyala-nyala untuk melayani Tuhan, ada roh yang bernyala-nyala untuk mencari jiwa yang hilang, ada roh yang bernyala-nyala untuk membangun rumah Tuhan di dalam nama Yesus. Aku lepaskan berkat Allah. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, kota di atas bukit akan menjadi sesuai yang Kau maksudkan. Kami akan melihat Yerusalem baru. Namun sebelum sampai kami di sana Tuhan, kami akan melihat Yesaya pasal 2, ayat 2 dan 3 akan digenapi. Gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi. Kami semua akan dipakai di setiap bisnis kami, di pekerjaan kami, di profesi kami, di pendidikan kami, di keluarga kami. Kami akan berbuat hal yang besar karena Roh Allah ada pada kami. Terima kasih Tuhan. Hamba khusus berdoa buat anak-anak muda. Anak muda tadakan kedua belah tanganmu. Kau adalah generasi yang berbeda. Roh Tuhan Allah ada pada engkau.
Engkau akan dibawa ke tempat-tempat yang tinggi. Engkau akan dibawa ke tempat yang permai. Engkau akan diberkati untuk menjadi saluran berkat. Itu sebabnya hari ini aku lepaskan visi. Aku lepaskan mimpi. Aku lepaskan hal-hal rohani di dalam nama Yesus. Tangkap di dalam rohmu bahwa engkau ada pengurapan. Engkau berbeda dari yang lain. Dan engkau dipersiapkan untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat Roh Allah yang memulihkan. Dan kami akan lihat setiap keluarga mulai bersepakat. Setiap hari berdoa bersama. Suami dan istri, orang tua dan anak mulai bersepakat. Dan mereka akan melihat mujizat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Nah sekarang jemaat Tuhan, sebelum kita berfellowship, sebelum kita saling menguatkan satu dengan yang lain, sebelum kita makan bersama, Tuhan memberkati. Terima berkat kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh keberadaanmu. Roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Diutusnya engkau sebagai garam dan terang dunia ini untuk menyatakan kota di atas bukit. Biarlah engkau unggul dan cemerlang. Dan ketika mereka melihat semuanya itu, mereka memuliakan Bapa-Mu di surga. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang mau hidup secara supranatural karena Roh Allah katakan, mari sorak-sorai bagi Tuhan. Mari sorak-sorai bagi Tuhan, katakan haleluya. Harapkan sesuatu yang besar terjadi kepada saudara pagi hari ini.